kita bersuka cita kita dapat berkumpul di tempat ini kembali bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik, pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, bertahtalah Engkau atas pujian dan penyembahan. Haleluya.
bersyukur. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau penguasa tunggal atas bangsa kami. Hari ini Tuhan, kami melepaskan otoritas dan doa atas negeri ini. Tuhan, kami mendeklarasikan bahwa tanah ini adalah milik-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi setiap jengkal wilayah negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke, kami mengikat setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencoba mencuri, membunuh, membinasakan kedamaian bangsa ini. Kami mau patahkan setiap tipu muslihat si jahat, segala bentuk perpecahan, roh kebencian, bahkan akar pahit yang mencoba merusak persatuan bangsa ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami perintahkan setiap rencana kegelapan untuk gagal dan tidak berkuasa atas negeri ini. Kami mengundang Roh Kudus atas bangsa ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan atas bangsa ini. Biarlah Tuhan bangsa ini mengalami lawatan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau sampai Tuhan ke ujung bumi ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami Bapa. Biarlah Engkau penuhi mereka dengan roh hikmat dan pewahyuan. Pakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu Bapa untuk membawa kebenaran dan keadilan. Jika ada hati yang keras, jamah mereka Tuhan, agar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan untuk melayani negeri ini dengan otoritas yang daripada Tuhan. Jesus, kami mendeklarasikan berkat atas bangsa ini. Kami nubuatkan kemakmuran, kesembuhan bagi negeri ini Tuhan. Dan kami percaya masa depan yang penuh dengan harapan ada atas bangsa ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui bangsa ini di mata dunia. Kami percaya Bapa, kami menerima berkat itu di dalam nama Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan, apa yang kami ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Dan kami percaya apa yang kami lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap lutut akan bertelut Tuhan. Setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus, terima kasih. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita nyatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Suruh bumi merenungkan kemuliaan-Mu. Dengan satu suara nyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Suruh bumi merenungkan kemuliaan-Mu. Katakan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Suruh bumi merenungkan kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang siap lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Mari kita nyatakan kemenangan yang telah disediakan Tuhan bagi kita semua. Amin. Na, 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 na. Hey. Na, 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 na. Whoa. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Whoa. Bangkitlah dan berkatakan berkat.
Francis boleh dipersilahkan duduk kembali. Kita akan saksikan news untuk minggu ini. Siapakah aku, Tuhan, berharga di mata-Mu. Kau memilihku, Tuhan, dengan semua masa laluku. Dapatkah sesuatu yang baik datang dari hidupku? Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku. Beri kekuatanku percaya, ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar telah Kau sediakan bagiku. Siapakah aku, Tuhan, berharga di mata-Mu. Kau memilihku, Tuhan, dengan semua masa laluku. Dapatkah sesuatu yang baik datang dari hidupku? Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku. Beri kekuatanku percaya, ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar telah Kau sediakan. Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku. Beri kekuatanku percaya, ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar telah Kau sediakan bagiku. Sembah Dia, kami bersyukur. Engkau hadir buat kami. Kau hadir dengan segala kuasa, pelayan dan kemuliaan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hadir ketika kami datang menjadi Tuhan. Dan ketika Engkau hadir dengan kedatangan Engkau dengan tangan yang penuh berisi, bukan dengan tangan yang kosong. Kau hadir dengan segala kekayaan, kemuliaan, dan kuasa-Mu yang akan memuaskan hasrat kami. Terima kasih Tuhan.
Kami juga bersyukur Tuhan punya firman yang begitu luar biasa. Karena itu kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama kita katakan amin. Mari kita deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita baca firman-Nya 1 ayat saja di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-18. Oke. Ulangan 8 ayat yang ke-18. Saya mengajak Bro and Sis untuk kita membacanya bersama-sama. Oke, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Sekali lagi dengan lebih semangat, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Katakan amin. Iya, bisa lihat sebelahnya disapa, katakan shalom. Oke, luar biasa. Gimana kabar Bapak Ibu, Bro and Sis? Iya, luar biasa, jawabannya nyaris tak terdengar. Masih dalam building wealth. Saya udah sampaikan kemarin 2 poin, saya ulang sedikit. Karena ini tentunya penting sekali buat kita semua, anak-anak Tuhan. Satu tema yang sedikit sensitif kalau disampaikan di ibadah umum, karena banyak hamba-hamba Tuhan juga kalau sudah ngomong kekayaan takut nanti ketika khotbah itu disangkanya sedang kurang duit, saudara. Padahal benar memang kurang, saudara. Ya, tapi saudara nggak usah khawatir, hamba Tuhan yang di depan ini sedang perlu duit. Ngomong dibulak-balik. Ya, artinya adalah semua kita gunakan buat pelayanan, kita gunakan buat pengembangan kerajaannya. Building wealth, membangun kekayaan. Saya perluas sedikit, bukan hanya kekayaan dalam bentuk materi, tapi saya lebih condong lebih ke arah duit, saudara. Sama aja ya. Maksudnya adalah kesejahteraan. Katakan bersama saya mau sejahtera. Ya, saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Allah. Dan doa saya bukan hanya wajahnya, dompetnya juga penuh dengan kemuliaan Allah. Nah Bapak Ibu, satu hal yang penting juga barusan kita baca satu firman yang begitu luar biasa tentunya. Tuhan yang kita sembah, pencipta kita, adalah Tuhan yang juga mau memberkati kita. Buktinya apa? Dia berfirman kepada kita semua, Tuhan memberikan kekuatan. Bukan sekedar berkata-kata, tetapi dia menyampaikan firman ini dengan bersumpah. Artinya ada kesungguhan dari Tuhan bahwa dia akan melakukannya buat kita. Memberikan yang namanya kekuatan untuk apa? Memperoleh kekayaan. Artinya adalah bahwa saudara dan saya, semua kita yang percaya kepadanya,
kita adalah orang-orang yang masuk nominasi untuk jadi pribadi-pribadi yang diberkati. Terima kasih. Walaupun aminnya kayaknya sedang bokeh gitu ya. Saudara dan saya, kita adalah pribadi-pribadi yang masuk nominasi untuk diberkati. Yes, nambah 5 menit. Ya, Tuhan sudah bersumpah, saudara, bukan sekedar memberikan firman-Nya. Artinya dia sungguh-sungguh. Yohanes 10 ayat 10, dia datang, Yesus datang untuk memberi kita hidup. Bukan sekedar hidup yang biasa-biasa, tetapi hidup di dalam kelimpahan. Tuhan juga berkata kepada Abraham, kamu akan jadi berkat. Bukankah kita adalah anak-anak Abraham? Artinya saudara dan saya juga bisa menjadi berkat. Ini penting sekali. Karena itu yuk kita percayai firman Tuhan ini. Kalau hari ini saudara merasa, Pak, saya rasa masih kurang. Masih banyak berkat yang Tuhan persiapkan buat kita semua. Pak, saya kayaknya udah berkelimpahan. Masih ada kelimpahan yang lain yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Mungkin saudara tadi tanya, saudara, kok tiba-tiba ada doa syafaat sih di tengah-tengah pujian penyembahan. Karena hari ini gereja-gereja sepakat kita sedang berdoa buat bangsa kita. Bersyafaat buat bangsa kita. Gereja-gereja sepakat sedang berdoa memuji dan menyembah Tuhan. 1 juta doa sedang kita naikkan hari ini bersama-sama. Karena negeri ini yang harus kita akui ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Banyak kejadian-kejadian yang tidak baik. Korupsi kayaknya nggak pernah berhenti ya. Ada lagi. Kemarin bebarengan MBG sama imigrasi juga ditangkap. Dan berjamaah pula lagi, saudara. yang main saham, katakan haleluya. Ya, ada tagar sel Indonesia. Yes. Ya, tapi doa orang benar besar kuasanya. Ayo kita terus berdoa buat bangsa ini. Kalau mau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Ya. Kita terus doa buat bangsa kita. Pasti berubah. Katakan pasti berubah. Nah, hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang penting. Kenapa kita perlu kaya? Kenapa kita perlu sejahtera? Nanti kita akan mengerti kekayaan yang saya maksudkan adalah bukan melulu materi. Tetapi sangat luas. Dan ujungnya tentunya berkat yang akan kita terima. Seorang yang paling kaya di dunia namanya Elon Musk yang mikirnya bukan lagi bumi tapi mikirnya sudah planet lain, saudara. Pernah ditanya apakah dia bahagia? Enggak bahagia. Mungkin dia melihat hanya satu sisi kekayaan saja. Tapi kalau kita hari ini bisa melihat kekayaan-kekayaan yang lain, saya jamin dompet saudara mungkin enggak terlalu banyak isinya. Ya paling 5 miliar lah gitu ya. Tapi saya jamin saudara bisa mengalami kebahagiaan. Katakan yes. Katakan bersama saya berhak untuk bahagia. Karena itu janjinya Tuhan. Menghibur yang bokeh. Yang bokeh tepuk tangan buat Tuhan. Wah. Rupanya. Tapi itu bokeh bahagia, saudara. Ya, kadang-kadang perlu bahagia. Bukan kadang-kadang, harus berbahagia. Bokeh tidak bokeh harus bahagia. Katakan amin.
Nah kita belajar 5 jenis kekayaan. Nah ini yang harus kita bangun saudara. Karena perlu sekali kita membangun bukan hanya satu saja tetapi semuanya. Yang pertama adalah social wealth atau kekayaan dalam membangun relasi. Semakin banyak kita memiliki relasi, saudara sedang membangun kekayaan. Kita perlu relasi hubungan ketika kita bisnis. Kita perlu relasi hubungan ketika kita sedang bekerja. Kita perlu relasi ketika kita sedang membangun persahabatan. Tuhan kita Yesus, dia saja mencari sahabat. Karena itu dia berkata, kamu kita semua adalah sahabatnya. Katakan bersama saya adalah sahabat Tuhan Yesus. Karena itu firman-Nya juga berkata, kasihilah sesama manusia seperti kita mengasihi Tuhan. Artinya Tuhan tuh mau kita membangun satu hubungan. Nah kalau kita sudah terbangun hubungan, kayak mau bisnis apa juga gampang saudara. Apalagi ketika kita membangun hubungan, kita bisa menjaga nama baik kita. Wah keren banget saudara. Orang gak ragu untuk join sama-sama dengan kita. Orang gak ragu untuk meng-hire kita menjadi karyawannya. Orang gak ragu untuk mengangkat kita mengalami promosi demi promosi. Karena ada nama baik yang kita jaga. Gajah mati meninggalkan apa? Gading saudara. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan utang. Nah itu yang gak bisa menjaga nama baik. Kalau kita bisa jaga nama baik, kita akan terus dipercaya. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, makanya Robert Kiyosaki bilang, the richest people in the world look for and build network. Everyone else look for work. Bedanya dikit, network dan work. Orang terkaya di dunia, yang dia bangun, yang dia cari ada relasi, hubungan. Tapi yang lain, ya cuma kerja doang. Capek saudara, gak kaya-kaya lagi. Nah makanya kita bangun hubungan. Katakan bersama saya mau bangun hubungan. Lihat kiri kanannya, jangan cari musuh lo gitu. Ya, tapi kita cari persahabatan sebanyak-banyaknya. Katakan amin. Karena kenapa kita harus bangun hubungan? Your network is your network. Relasi kita, hubungan kita, itulah kekayaan kita. Karena itu Bill Gates juga orang terkaya di dunia. Dia berkata, kalau aku boleh mulai segala sesuatu dari awal lagi. Dia berkata, aku akan bangun hubungan sebanyak-banyaknya. Orang terkaya di dunia. Lah kita nyari musuh. Ya makin bokeh saudara. Yuk kita cari persahabatan sebanyak-banyaknya. Lihat kiri kanannya, bilang damai, damai, damai. Jangan gersang ya. Yuk kita berdamai, katakan amin. Yang kedua juga sudah saya sampaikan, time wealth. Ini adalah kekayaan. Kekayaan dalam bentuk apa? Waktu ini juga penting saudara. Untuk kita mengerti, sibuk boleh. Tapi jangan sampai kita nggak bisa menikmati waktu-waktu yang ada. Firman Tuhan berkata, hati-hati, waktu-waktu ini adalah jahat. Duit yang hilang bisa kita cari lagi. Tapi waktu yang sudah terlewati tidak akan pernah kembali lagi. Karena itu kita harus gunakan waktu-waktu yang ada. Tuhan pernah menegur, sibuk boleh, sibuk saudara. Tapi jangan sampai melupakan yang lain. Marta ditegur, Yesus ada di depannya, dia sibuk mengurusi yang lain. Bukan gak boleh, tapi ada waktunya. Kita ada di dalam hadirat Tuhan.
ada waktunya. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Sibuk boleh saudara. Wah, bangsa Israel sibuk memapani rumahnya dengan kayu yang baik saudara. Artinya mereka mengurusi urusan-urusan yang di dunia, bekerja dan segala macam sampai melupakan rumah Tuhan yang dibiarkan jadi reruntuhan. Bangsa Israel ditegur oleh Tuhan. Kamu kerja seperti menaruh upah di pundi-pundi yang berlubang. Sibuk kelihatannya, tapi hati-hati, nggak ada hasilnya. Makanya apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil kayu dan membangun rumah Tuhan. Setelah itu ada satu perbedaan yang luar biasa. Ada kemegahan bait suci yang baru. Dan saya yakin ketika kita bisa juga menyisihkan waktu-waktu kita untuk Tuhan, untuk keluarga, saudara tidak sekedar sibuk. Kita akan bisa menikmati yang namanya kebahagiaan. Terima kasih buat amin ya. Terima kasih buat tepuk tangannya. Yes. Ya kalau nggak gitu nggak tepuk tangan saudara. ya kita nikmati waktu-waktu yang ada. Karena banyak orang saudara waktunya itu terbeli saudara. Time itu more valuable than money. Waktu itu lebih berharga. Seperti tadi saya katakan, duit yang hilang bisa kita cari lagi. Tapi waktu yang sudah terlewati tak akan pernah kembali. Amin, saudara. Banyak orang, saudara, waktunya itu terbeli oleh uang. Nah, di sini dikatakan jika uang bisa membeli waktu kita untuk istirahat, untuk berkumpul bersama keluarga, maka kita nggak punya yang namanya time well. Yesus di tengah-tengah kesibukannya, murid-muridnya mencari dia. Markus 1 ayat 35-38. Guru, banyak orang mencari engkau. Kalau buat pendeta saudara dicari banyak orang, itu omset saudara. Wah, dikejar saudara. Tapi Yesus tahu prioritas. Mana yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Dia seringkali sibuk. Tapi ada saatnya dia berkumpul hanya dengan murid-muridnya. Ada saatnya dia sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Saudara boleh sibuk. Ada saatnya engkau harus berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak-anak, berkumpul dengan sahabat-sahabat. Itulah kebahagiaan ketika kita bisa menggunakan waktu-waktu yang ada. Itulah kekayaan yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan uang. Yang mau katakan amin, katakan yes. Lihat kiri kanannya, jangan sok sibuk loh gitu. Nah, kita akan mulai yang baru saudara. Hari ini sesuatu yang baru yang akan kita renungkan bersama-sama. Social wealth udah, time wealth udah. Yang ketiga adalah 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ada satu firman yang begitu harusnya membuat kita bangga, membuat kita bersyukur kepada Tuhan, karena dikatakan kita ini adalah bait Allah. Bait Allah harusnya adalah sesuatu yang mega. Bukan mega, kalau mega Cimega. Sesuatu yang begitu luar biasa yang harus kita pertontonkan. Karena di dalam kita ada Allah yang bersemayam.
di dalam kita ada Allah yang mulia, yang hebat, yang luar biasa, yang mendiami diri saudara dan saya. Karena itu yang ketiga, saudara dan saya, kita ini harus sehat. Katakan bersama saya, sehat. Di Alkitab ditulis enggak sehat, saudara? Kata sehat ada enggak? Ya udah nanti cari ya sendiri ya. Tapi intinya gini, Alkitab tuh hanya sekilas saja. Tapi bukan berarti bahwa Alkitab itu enggak mengajak kita sehat, saudara. Ada 3 orang namanya dimulai dengan kata John, saudara. Yang pertama ada John Calvin. Dia berkata tubuh itu sebagai teater kemuliaan Allah. Dalam bahasa Yunaninya Theatrum Gloriae Dei. Artinya kita harus mempertontonkan yang tadi saya bilang kemuliaan Allah. Karena Mazmur 19 ayat 1 katakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bukankah saudara dan saya kita adalah ciptaan Allah? Artinya saudara dan saya kita harus memancarkan kemuliaan Allah. Melalui apa? Kalau hati kita nggak kelihatan tetapi tubuh kita ini terlihat. Makanya saudara dan saya kita harus sehat. Katakan bersama saya harus sehat. Pak, saya sedang sakit. Bukankah bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita? Bukankah dia mengalami kesakitan supaya apa? Saudara dan saya bisa mengalami kesembuhan. Tuhan kita sudah bangkit. Untuk apa? Supaya kita juga salah satunya bisa hidup dalam kesehatan yang baik. Hari ini yang sakit berdoa, Tuhan aku mau memancarkan tubuh yang sehat. Saya yakin Tuhan akan menyembuhkan kita. Amin. John Calvin udah yang kedua, John Welton dia berkata memuliakan Allah dengan merefleksikan Allah. Karena kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Imago Dei, kita adalah harus sebagai ciptaannya yang mulia. Kita ini diciptakan serupa dengan gambarnya. Kan itu gambar Allah harus ada kita pancarkan dalam diri kita. Pernahkah saudara melihat dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus rematik, Yesus sakit pinggang, Yesus dengkulnya sakit, Yesus kolesterol. Kita enggak baca semua itu. Yesus dia sibuk tetapi dia sehat. Terima kasih buat aminnya. Terima kasih buat tepuk tangannya. Amin, saudara. Karena itu sebagai gambar dan rupa Allah. Pertontonkan tubuh yang sehat. Itulah kekayaan yang luar biasa. Satu lagi, John Piper. Dia berkata, memuliakan Allah dan menikmati Allah. Kalau kita sehat, kita bisa menikmati kehidupan ini. Kita bisa bekerja dengan baik. Kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling terpuaskan di dalam Allah. Tubuh yang sehat juga bisa membuat waktu kita ibadah, kita mengalami satu kepuasan yang luar biasa. Gue sedang mikir mau ngomong apa. Ya sekali lagi, Allah paling dimuliakan di dalam kita. Bukankah kita bait Roh Kudus? Amin. Kalau dikatakan bahwa ketika kita paling dipuaskan atau terpuaskan di dalam Dia,
Itu satu hal yang menantang kita. Yuk kita miliki tubuh yang sehat. Terima kasih buat amin ya. Katakan bersama saya mau sehat. Katakan kiri kananmu, kamu harus sehat. Katakan sebelahnya lagi, kamu harus sembuh. Katakan yes. Nah, karena itu dikatakan setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa atau kesehatan. Untuk apa? Untuk kita bisa menikmatinya. Punya duit buat apa? Kalau kita nggak bisa menikmatinya. Makanya kita harus sehat. Katakan amin. Ya. Alkitab nggak secara spesifik nyuruh kita olahraga. Tapi Alkitab menyebut olahragawan. Seorang olahragawan. Alkitab juga menyebut kita harus memasuki gelanggang pertandingan. Artinya, saudara dan saya, bahkan Paulus berkata, I beat my body. Aku mendisiplin tubuhku. Bicara tentang olahraga. Nah, saudara, kalau kita sehat, katakan keren. Dari awal sebenarnya Tuhan sudah jelas sekali pengen supaya kita sehat. Kenapa Tuhan menciptakan Hawa buat Adam? Supaya Adam enggak sesak nafas. Enggak kekurangan hawa, saudara. Enggak kekurangan udara. Makanya kalau orang ngomong dengerin. Kenapa Tuhan menciptakan Hawa buat Adam? Supaya Adam bisa bernafas lega. Makasih buat amin ya. Taman Eden adalah satu tempat gym yang paling luas. Kalau mau pull up, Adam belajar dari monyet. Pull up. Kalau mau push up, dia belajar dari buaya. Wah, udah diajarin. Kalau belajar lari, dia belajar sama kuda. Wah, semuanya ada. Tuhan mau kita sehat. Katakan amin. Katakan bersama saya mau hidup sehat. Amin. Olahraga. Saya target sehari 15.000 langkah. Katakan, 10.000 sehat, saudara. 15.000 lebih sehat. 20.000 mati. Ya, kita banyak gerak, saudara. Kemarin saya dengerin Dr. Henry, saudara, ahli ortopedi. Yang di kantor yang banyak duduk, ayo. Kalau pipis, sebelum pipis, squat dia bilang. Kira-kira 10 kali aja, jangan banyak-banyak. 8 kali pipis, 80 saudara. Squat. Penting buat apa? Kaki. Supaya apa kita squat? Supaya makin kebelet juga. Kalau saya habis squat, saya jalan. Bang, ngapain dari tadi muter-muter? Lu bawel. Gue sedang olahraga. Kalau atasan kan gak apa-apa ya. Kalau bawahan rada susah ya. Makanya nyari WC-nya yang rada jauhan. Gitu aja ngakalin ya. Tapi yang penting gerak. Yuk olahraga. Nih perempuan nih banyak yang frozen shoulder. Gak bisa ngangkat ke atas. Ya, yang nggak bisa ngangkat tangan ke atas udah nggak usah ngaku dah. Tapi gimana kalau setiap hari putar-putar aja, 10 kali depan, 10 kali belakang, nggak usah lama-lama. Kalau begini terus kipas angin,
Tapi yang penting gerak, olahraga. Katakan olahraga. Yuk makan yang cukup. Kalau mau sehat. Saya semua masih makan. Mau babi, mau kambing, semua saya masih makan, sudah. Cuma porsinya. Jeroan sesekali ya kepengen juga, saudara. Ya udahlah dikit lah, tapi jangan banyak. Seimbang, ya, karbonya ada, proteinnya ada, seratnya ada. Kan waktu kita kecil kita diajarin makanan yang seimbang yang baik itu adalah 4 sehat, 5 salah, 4 sehat 5 miliar. Tapi yang penting sehat. Katakan amin. Wah, tidur yang cukup. Kalau kita tidur cukup. Saya kurang di sini, saudara. Makanya saya usahakan kalau ada waktu buat tidur. Di mobil lumayan 1,5 jam, paling tidak setengah jam saya tidur. Gak apa-apa dibilangin sama supir kurang darah tidur mulu. Gak apa-apa, ntar gue gak gaji dia. Tapi pokoknya tidur. Kadang-kadang suka sirik tuh supir. Enak-enak tidur dimasukin lubang, saudara. Waduh. Kenapa? Gak kelihatan, Pak. Gue potong gaji ntar. Sirikan aja orang tidur. Terus gantian sampai kantor lu tidur yang lama. Suka iseng, saudara. Pokoknya yuk istirahat. Sebisa-bisanya kita istirahat. Katakan amin. Kalau bangun pagi-pagi badan pegel, pinggang sakit, bangunnya siang. Jadi enggak sakit pinggang. Pokoknya istirahat yang cukup. Katakan amin. Tuhan Yesus bilang, Tuhan, melalui doa Bapa kami ya kan, berikan aku makanan secukupnya. Tidur juga secukupnya. Kalau kebanyakan tidur orang malas. Kok pada melototin gua? Secukupnya. Katakan amin. Penting kita punya kesehatan yang baik supaya kita bisa melakukan aktivitas keseharian kita. Ya, kita harus sadari semakin tua tentunya makin gak enak. Penurunan metabolismenya orang benteng sok keren-keren ngomong. Metabolismenya turun. Ya, ototnya makin kecil, kulitnya makin keriput, ya udah semuanya dah lengkap. Ya, namanya udah tua, sandaran dikit ngantuk. Bangun tidur pada pegal, pinggang kagak enak, lama berdiri dengkul ngegeter. Itu orang tua sudah. Kena AC, masuk angin, AC mati, kepala sakit saudara. Tapi begitu ngelihat duit seger lagi. Nah itulah orang. Katakan bersama saya mau sehat. Katakan amin. Supaya apa? Kita bisa melakukan aktivitas. Ibadah juga enak kan? Orang lain angkat tangan. Coba kalau frozen suruh, ya nggak nanjak nih tangan. Orang lain nepuk tangan. Ya udah kesal aja sama WL. Ini WL lama bener nyanyinya. Gue mau duduk. Udah kesel aja bawaannya. Jadi nggak nyambung sama Tuhan. Harusnya kita konsentrasi. Dengkul ngegeter. Cepetan WL. Gue duduk kagak enak. Dilihatin sama yang lain. Tapi kalau semua sehat. Katakan yes. Lihat kiri kanannya. Yang sehat coy. Gitu.
Katakan haleluya. Yuk kita miliki kesehatan yang baik. Yang keempat, apa sih kekayaan apa yang harus kita miliki? Social wealth sudah, time wealth sudah, physical wealth sudah. Itu semua kekayaan, saudara. Yang keempat, family wealth atau kekayaan keluarga. Mazmur 128, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah, Tuhan ini sedang bicara kepada siapa? Berbahagialah setiap orang. Orang yang dimaksud adalah laki-laki. Seorang bapak. Ketika dia takut akan Tuhan, ayat 2-nya bilang, ketika engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau. Artinya kalau kita lelaki yang takut akan Tuhan, dia akan bisa menikmati hasil kerjanya, hasil usahanya, hasil jerih lelahnya. Dimulai dari takut akan Tuhan. Nah, ayat selanjutnya dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur. Katakan yes. Anggur bicara tentang sukacita. Bukan pohon anggur yang biasa, tapi pohon anggur yang subur. Katakan subur. Artinya menghasilkan buah. Sukacita. Ada semangat. Ada gairah. Ada passion. Dimulai dari suami yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan bahwa anak-anaknya akan menjadi seperti pohon zaitun. Wow, keren. Anak-anaknya akan terus bertunas. Amin. Pohon zaitun, pohon yang terus menghasilkan buah. Keren banget, saudara. Dan ayat 4 dipertegas, sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dimanapun kita ada. Diberkatilah engkau di Sion. Diberkatilah engkau di Yerusalem. Bahkan dikatakan bukan hanya kita yang diberkati. Firman-Nya berkata bahwa dan engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kita akan melihat keturunan kita. Bukan hanya kita. Mereka akan jadi orang-orang yang diberkati. Amin. Family wealth. Bapak-bapak. Yuk takut akan Tuhan. Bapak-bapak. Lah di sana kagak ada bapak ya. Karena gue liatin sini daripada jawab sini. Takut akan Tuhan. Katakan bapak-bapak, saya laki-laki gitu. Ya jelas Pak, saya laki-laki. Saya takut akan Tuhan. Katakan amin. Ibu-ibu, jadilah seperti pohon anggur yang subur. Amin. Aduh, udah. Bapak-bapak jangan macam-macam hidup ya. Yuk takut akan Tuhan. Yang sebelahnya bapak-bapak tanya, lu masih ingat gak alamat rumah lu gitu. Banyak yang lupa saudara. Nyasar kemana-mana. Hah, ada-ada aja. Yuk takut akan Tuhan. Nggak akan kemana-mana. Kalau keluarga kita jadi satu keluarga yang luar biasa. Kerja boleh capek. Begitu sampai rumah. Katakan wow. Menikmati keluarga. Katakan amin. Karena di sana ada istri yang seperti pohon anggur. Yang menghasilkan semangat. Yang menghasilkan kegairahan.
yang menghasilkan sukacita. Ibu-ibu, jadilah pohon anggur. Katakan amin. Yang membawa sukacita. Yang bukan yang bikin kesel. Ada seorang wanita yang bijak. Katakan amin. Istri yang cakap. Seperti dikatakan di dalam Amsal 31. Istri yang cakap adalah istri yang berhasil membuat perut suaminya buncit. Karena ada korelasi positif antara kebahagiaan dan perut buncit. Tapi jangan terlalu buncit, sedikit aja. Kalau bisa pusernya aja. Pusernya bodong. Katakan yes. Aduh, ada. Jangan dengerin tuh pendeta itu bilang. Satu kali ada seorang istri yang bijak. Dia bilang gini, saya nggak keberatan. Suami saya berpoligami. Wih, ngeri ya. Saya nggak keberatan sedikit pun. Dia kawin lagi. Terus yang dengar, yang penting adil ya Bu. Bukan. Yang penting bukan laki gua. Suami-suami takut akan Tuhan. Istri-istri, yuk bawa sukacita. Amin. Ya udah bawa sukacita. Istri suami pulang dari kantor capek-capek, ketek basah, pantat anget gitu. Beri kebahagiaan buat mereka. Saya pulang hari ini karena semalam tidurnya kurang. Saya punya cita-cita mau tidur. Sejam aja mau tidur saudara. Tapi dengan syarat, bini gua kagak ngomel mulu, nggak ngomong mulu. Sering kali begitu pulang, dia ngoceh saudara. Gua dikotbahin, di sini khotbah 4 kali, di rumah dikotbahin 4 kali. Mumpung gak ada dia ada di bawah. Tapi tadi udah saya kasih tahu, pokoknya gue pulang mau tidur aja. Waktu dia dengerin khotbah, saudara, artinya dia tahu, ntar lakinya pulang jangan diganggu. Katakan yes. Ya, bapak-bapak takut akan Tuhan. Ibu-ibu jadi pohon anggur. Anak-anak, yuk jangan bikin kesel orang tua. Kita bahagiakan orang tua. Amin. Ntar engkau juga sama. Rasain nanti kalau udah menikah. Tapi kalau dari muda engkau sudah penuh dengan firman, engkau gak akan takut menikah. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Sebanyak-banyaknya anak. Jangan kalah sama orang Arab. Katakan yes. Family wealth penting sekali ya. Di situ dikatakan apa yang kita bangun dalam keluarga akan melampaui apa yang kita bangun dalam karir kita. Kalau kita keluarga kita bahagia, itu lebih bahagia dibandingkan peningkatan karir, peningkatan berkat, saudara. Karena banyak orang karirnya hebat, keluarganya berantakan, tidak berbahagia. Amin. Doa saya, saudara, kita menikmati karir yang luar biasa, berkat yang luar biasa, keluarga juga bahagia. Itulah kekayaan. Katakan wow, saya mau yang kayak gini. Dan saya sudah menikmatinya. Saya mau kehidupan yang kaya, yang berbahagia. Bukan melulu duit. Yang akan kita renungkan di bagian yang kelima nanti, saudara. Keluarga merupakan harta yang paling berharga. Karena itu yuk kita ciptakan quality time. Yuk sediakan waktu buat mereka. Sibuk boleh, tapi keluarga juga harus dikasih waktu.
yang terbaik. Seperti Yesus, ada saatnya dia melayani sibuk. Tapi ada saatnya dia dalam keluarga. 32, 33 tahun sebelum dia melayani, dia ada dalam keluarga. Dan setelah itu dia bentuk satu keluarga yang baru bersama murid-muridnya. Ada saatnya dia sibuk, tapi ada saatnya dia hanya bersama-sama dengan muridnya. Ada saatnya dia sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Ada keseimbangan. Katakan bersama saya, sibuk boleh. Yang penting duit banyak. Sibuk boleh, tapi jangan lupain keluarga. Karena itulah kekayaan. Katakan amin. Yang kelima, financial wealth. Nah saudara, semua tadi 4 poin tadi tentunya saya yakin akan bermuara ke yang namanya financial wealth. Tapi Tuhan juga masih kasih rambu-rambu. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai macam duka. Dengan nyari duit. Orang bisa menyimpang. Ukuran kekayaan. Tuhan Yesus sudah memberikan satu pedoman. Bukan nominal. Bukan jumlah. Janda yang miskin dikatakan kaya oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Dia bisa memberi dari kekurangannya. Paulus juga mengajarkan bahwa dia belajar mencukupkan diri. Dia kaya. Buat dia kelimpahan sama kekurangan gak ada bedanya. Buat dia lapar kenyang gak ada bedanya. Karena dia tahu semua. Dan bukan merupakan rahasia lagi buat dia. Amin. Jadi bukan karena nominal sekali lagi. Ketika kita tahu arti kaya sesungguhnya. Kita gak akan pernah sirik iri ketika orang lebih diberkati. Karena saudara sudah merasa kaya terlebih dahulu. Amin. Merasa cukup. Karena itu Paulus berkata, aku belajar mencukupkan diri dengan segala hal. Jangan pernah malu kalau kita nggak punya duit. Karena di luar sana banyak yang nggak tahu malu karena punya duit. Gaya selangit. Utang melilit. Jangan lihat luarnya. Belum tentu yang lain itu gayanya tinggi. Duitnya banyak. Bisa jadi dari utang. Ayo kita nikmati apa yang ada pada kita. Yang mau katakan, yang mahal itu gengsi. Tapi kalau kita belajar mencukupkan diri, kita nggak akan gengsi-gengsian. Amin, saudara. Yang ada kita nikmati. Katakan yes. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, kecuali duit. Kata orang sana. Tapi buat kita anak-anak Tuhan, ya lebih haleluya, kurang juga tetap hale. Aku belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Yang mau katakan, sekecil apapun uang bisa digunakan untuk memenuhi hidup. Sebanyak apapun duit tidak bisa memenuhi gaya hidup. Bisa ngerti bedanya ya? Apa kelewatan tadi saya ngomong? Sekecil apapun uang bisa digunakan untuk memenuhi hidup. Sebanyak apapun uang tidak bisa memenuhi gaya hidup. Artinya jangan gengsi. Katakan
Amin. Yuk kita kaya, bukan duit melulu. Duit muaranya akan ke sini saudara. Tapi yang benar, yuk kita bangun hubungan satu dengan yang lain. Kalau banyak hubungan, saya yakin akan banyak peluang. Yang kedua apa? Kita kaya dalam waktu. Kita gunakan waktu-waktu yang ada. Atau dengan kata lain, kita tahu prioritas. Enggak akan pernah ada waktu yang terbuang. Yang ketiga apa? Ya, baru lewat. Sehat. Physical well. Wah, kalau kita sehat, kerja enak. Amin. Melakukan segala sesuatu bisa. Yang keempat, family. Wow. Dan yang kelima, ujungnya akan bermuara ke namanya financial wealth. Jika seseorang bersikap lurus terhadap uang, itu akan membantu dia meluruskan hampir di semua bidang kehidupannya. Gereja terbesar, enggak peduli agamanya, di KTP adalah gereja Mamon, saudara. Karena semua orang datang ke sana dan mencari yang namanya Mamon. Tapi biarlah kita pilih, saya pilih Tuhan dulu. Amin. Katakan bersama saya mau pilih Tuhan dulu. Katakan amin. Carilah dahulu kerajaan Allah. Semuanya akan dilimpahkan kepada kita. Siapa yang mau kaya? Oh, enggak bawa tangan Tuhan. Siapa yang mau diberkati? Saya paling tinggi saudara. Saya pengen diberkati. Bukan melulu materi. Tapi hal yang lain kita perkaya dulu. Materi ujungnya akan ke sana. Enggak usah khawatir. Karena Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Yang dia katakan dengan sumpah. Untuk memberi kita kekuatan. Enggak mau pulang ya. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
kami mau terus satu di dalam Tuhan. Engkau yang adalah sumber berkat kami. Emas dan perak Engkau yang punya. Kami tidak mau mencari melulu emas dan perak. Semua itu bisa hilang, ngengat dan karat bisa mencurinya. Tetapi yang kami cari adalah sumber berkat itu sendiri, yaitu Tuhan yang memiliki semuanya. Dan kami mau satu di dalamnya. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, mari angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Kekasih-kasih Kristus, bukankah anggur yang ada dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu, pekerjaan usaha mereka. Tubuh mereka Tuhan berkati. Berikan kesehatan yang terbaik, supaya mereka bisa melakukan banyak aktivitas. Terima kasih keluarga demi keluarga. Juga Tuhan berkati pekerjaan usaha mereka, Tuhan berkati. Kami angkat tangan kami terima berkat-Mu. Biar berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Haleluya.